Halo, selamat sore Tribuners, di mana saja kalian berada. Saat ini saya sedang berada di Pasar Bongawani di Kota Ende, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana jelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan memimpin upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Sejarah lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Gagasan Bung Karno diasingkan di Ende dan tercetusnya butir-butir Pancasila. Pohon sukun di Ende yang jadi tempat Bung Karno mencetuskan Pancasila. Jakarta. Lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia tak terlepas dari cerita pengasingan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, di Ende. Bung Karno mendapat inspirasi gagasan Pancasila saat merenung di bawah pohon sukun di Ende, Nusa Tenggara Timur. Soekarno atau Bung Karno diasingkan di Ende, Pulau Flores, sejak tanggal 14 Januari tahun 1934 sampai tanggal 18 Oktober tahun 1938. Pemerintah Belanda mengasingkan Bung Karno ke Ende didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab, saat itu Bung Karno adalah tokoh yang secara terus terang memperjuangkan kemerdekaan daerah jajahan Belanda. Namun justru pada masa pengasingan inilah Bung Karno bisa merumuskan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bung Karno mendapatkan inspirasinya saat sedang merenung di bawah pohon sukun, yang kini menjadi Taman Kota Ende. Kala itu, Bung Karno mendapatkan buah pemikiran tentang Pancasila dari 5 cabang yang terdapat dalam pohon sukun tersebut. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno kala itu. Cerita Bung Karno diasingkan di Ende dan tercetusnya butir-butir Pancasila, selengkapnya. Hari lahirnya Pancasila. Setelah itu, Bung Karno membacakan gagasan Pancasilanya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Inilah yang menjadi hari lahir Pancasila. Pidato Bung Karno disampaikan dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Hari lahirnya Pancasila ini juga tak terlepas dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang membentuk sebuah lembaga yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang panjang. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5. Sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mara Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sekian dan terima kasih.